Izinkan teman-teman semua pada kesempatan malam hari ini saya mempresentasikan tentang filsafat poligami, perspektif makos syariah, keadilan dan juga gender. Ya, jadi pembahasan yang pertama secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dua kata poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Secara umumnya arti poligami adalah perkawinan ganda. Selain itu, poligami juga adalah sistem di mana satu pihak memiliki atau menikahi beberapa anggota lawan jenis pada waktu yang sama. Jika yang berpasangan lebih dari satu adalah suami, maka perkawinan disebut dengan poligami. Sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu adalah seorang istri, maka perkawinan tersebut disebut oleh poliandri. Jika ditinjau dengan hukum Islam, poligami adalah rukhsah atau kelonggaran dalam keadaan darurat, sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan juga orang yang sakit yang diperbolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan ketika perjalanan. Adanya kecenderungan bahwa syariat Islam tidak mengizinkan poligami pasti akan mengarah pada perzinahan. Alhasil poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dan tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Terdapat 2 jenis poligami yang diperbolehkan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tentang poligami itu diatur pada pasal 3 ayat 1, yang isinya pada asasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan juga dijelaskan pada ayat keduanya bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, sebelum masuk ke slide yang kedua, saya ingin sedikit menjelaskan di antara faktor-faktor kenapa poligami dikatakan dalam Islam bisa dikatakan boleh, karena untuk meminimalisir adanya perzinahan. Sebenarnya pada kompilasi hukum Islam jelaskan pemberian izin poligami pada laki-laki sebagaimana dituangkan pada pasal 57 kompilasi hukum Islam itu menggunakan pendekatan usul fikih. Poligami merupakan masalah dalam hukum keluarga Islam baik dengan fikih klasik maupun kontemporer. Jadi pada hukum perkawinan Islam memperbolehkan seorang laki-laki itu melakukan poligami maksimal 4, seperti misalnya ada di surat An-Nisa ayat 3 itu, meskipun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan poligami tersebut. Terdapat 4 hal yang melatar belakangi hal tersebut. Seperti yang pertama, apa yang membuat poligami harus terjadi. Kemudian konsepsi dasar apa yang membuat poligami itu terjadi. Kemudian pandangan ulama bagaimana tentang poligami yang terjadi dan marak di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, poligami menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Hampir dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law maupun Islamic law mungkin, perkawinan adalah sebuah bentuk kontrak berdasarkan persetujuan sukarela, yang pada dasarnya itu bersifat pribadi antara seorang pria dan juga seorang wanita untuk menjadi suami istri. Nah, tapi konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah seperti ini sebenarnya sampai sekarang belum berubah. Mengalami perubahan juga karena mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya laki-laki menikahi seorang wanita dan wanita hanya menikah dengan seorang laki-laki. Ketika memang ada laki-laki yang menikahi lebih dari satu orang wanita, ketika memang terjadi hal-hal yang krusial, misalnya dalam satu kampung itu ada 100 jiwa dengan total 40 orang laki-laki kemudian dan 60 orang perempuan. Ketika dibandingkan 1 banding 1, maka laki-laki hanya menikahi satu wanita. Satu laki-laki menikahi satu wanita artinya hanya ada 40 pasangan. Ketika ada 40 pasangan, maka jumlahnya
dari 40 tadi ada 20 wanita yang juga mungkin kelaparan karena tidak ada yang bertanggung atas dirinya. Nah, laki-laki boleh menikahi wanita lain atau berpoligami ketika memang keadaannya ada urgensi yang kira-kira diperuntukkan untuk menyelamatkan jiwa atau meneruskan keturunan. Kenapa itu diperbolehkan? Kalau tadi kita lihat dari 100 jiwa dalam suatu kampung, maka ketika 40 orang adalah laki-laki, maka 60 orang adalah perempuan. Ketika 1:1, maka tersisa 20 perempuan yang tidak dinikahi oleh siapapun. Nah, atas tanggung jawab siapa mereka hidup ketika tidak ada lagi laki-laki yang bertanggung jawab atas diri mereka, atau mereka tidak punya imam untuk melanjutkan kehidupannya? Maka hal tersebut mungkin dimungkinkan untuk boleh dilakukan poligami atas keadaan-keadaan terdesak. Ada 6 asas prinsip dalam hukum perkawinan Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Arso Sosroatmojo dan juga Wasid Aulawi. Yang pertama adalah asas sukarela. Kemudian partisipasi keluarga. Yang ketiga, perceraian dipersulit. Yang keempat, poligami dibatasi secara ketat. Yang kelima, kematangan calon mempelai. Kemudian yang keenam adalah memperbaiki derajat kaum wanita. Nah, asas tersebut kita jelaskan ketika asas sukarela pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Pernikahan jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Sementara dalam pasal 2-nya, ayat 1 dipaparkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilakukan itu harusnya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi ketika memang suami ini ingin melakukan poligami atau menikah lagi, maka hal tersebut haruslah melalui persetujuan istri sebelumnya. Jadi kalau misalnya istri sebelumnya tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka seharusnya pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi keluarga. Atas partisipasi keluarga itu karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang. Maka partisipasi keluarga itu diharapkan dalam pelaksanaan akad. Meskipun kedua mempelai itu diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya, keluarga dan masing-masing pihak juga diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk melangsungkan pernikahan. Nah, hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan juga religius. Nah, sehubungan dengan asas kesukarelaan ini, maka kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri saja, tapi juga antara kedua belah pihak, orang tua mempelai pria dan juga orang tua mempelai wanita. Nah, kerelaan orang tua ini yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas bahwa partisipasi keluarga itu diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antara keluarga pihak mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Nah, melibatkan kedua belah pihak ini juga dalam hal ini dengan suatu harapan juga agar dapat membimbing pasangannya. Kira-kira kalau sudah dalam berumah tangga, namanya suami istri yang baru menikah dan belum punya pengalaman sama sekali dalam membina rumah tangga, sedangkan kedua belah pihak dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kan yang mungkin juga mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Nah, dimungkinkan juga untuk dari keterlibatan antara orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan dalam memberikan masukan dan kiat-kiat kepada pasangan tersebut untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, kemudian yang ketiga, dengan asas perceraian dipersulit. Nah, Undang-Undang Pernikahan itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian. Nah, dari titik terendah, ya kan, kemudian
hal-hal apapun yang menjadikan kiat agar setiap pasangan dalam berumah tangga memiliki tingkat emosional yang baik dalam membangun rumah tangganya dan meminimalisir terjadinya perceraian. Tadi kan saya sempat dengar kalau Mas Air tadi membahas bahwa sebelum menikah itu ada yang namanya secatan ya Mas ya. Pesan yang disampaikan sebelum menikah kepada calon pengantin. Hal-hal ini juga yang mendasari bahwa seseorang ketika menikahi pasangannya dipastikan untuk memilih pasangan sesuai dengan hati, bukan atas dasar keterpaksaan, agar asas perceraian ini dapat meminimalisir terjadi ketika sudah berumah tangga. Kemudian yang keempat adalah poligami dibatasi secara ketat. Nah ini dalam perkawinan menurut undang-undang pernikahan ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, maka seorang suami itu dapat beristri lagi. Jadi saya jelaskan bahwasanya ketika emang seorang suami meminta izin kepada istrinya, "Dek, saya mau nikah lagi. Kira-kira bagaimana?" Alasannya apa? Oh, si fulan ini kalau setiap hari makannya susah. Beliau nggak ada yang mempertanggungjawabkan atas kehidupannya. Terus istrinya tanya, lah memang harus dinikahin, ya kan? Kalau saya tidak menikahi si fulan ini, maka akan dimungkinkan terjadi fitnah-fitnah di luar. Misalnya seperti itu. Ketika memang istrinya mengizinkan untuk kita ambil contoh, ini perumpamaan. Misal si Badrus ingin menikah lagi dengan Cici, dia sudah menikah dengan dia. Ini perumpamaan. Nah, ketika dia ini mengizinkan pernikahan si Badrus dengan Cici, maka Badrus bisa menikah lagi dengan Cici. Bukan hanya Cici, mungkin wanita-wanita lain juga yang dimaksimalkan 4 tadi bisa saja dinikahi oleh Badrus atas izin istri sebelumnya. Tapi apabila dari istri sebelumnya memberatkan untuk si Badrus ini menikah lagi, maka dimungkinkan itu tidak sah untuk dilakukan pernikahan poligami. Jadi ada batasan-batasan ketat agar poligami itu tidak semena-mena dijalankan oleh seorang laki-laki atas dasar nafsunya belaka. Kemudian yang kelima adalah kematangan calon mempelai. Nah, tadi sempat kita jelaskan juga di asas perceraian dipersulit bahwa kematangan dalam pernikahan ini juga penting karena memang hal yang mengakibatkan perselisihan serta perpisahan dalam rumah tangga dimungkinkan untuk diminimalisir sebesar mungkin agar memang sebuah keluarga itu utuh tanpa adanya perceraian atau kiat-kiat yang mengakibatkan perceraian. Undang-undang pernikahan juga menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus atau telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan juga dapat fokus terhadap memberikan keturunan dan juga merawat rumah tangganya. Kemudian yang keenam adalah memperbaiki derajat kaum wanita. Wanita ini merupakan jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan sebenarnya. Jadi di masa lalu itu ketika pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanita juga paling banyak mengalami penderitaan. Nah, hal ini kenapa diatur dalam undang-undang juga tentang pernikahan, apalagi poligami. Atas dasar itulah yang dimungkinkan agar laki-laki tidak semena-mena melakukan poligami dan mensia-siakan istri-istrinya yang lain. Atas dasar itu juga jadi asasnya asas keadilan supaya istri juga mendapatkan hak yang adil atas perkawinan yang mereka langsungkan. Kemudian keterkaitan nilai makosid syariahnya dengan regulasi poligami. Nah,
Nah, berdasarkan deskripsi poligami, jadi dapat kita pahami bahwa regulasi tersebut itu baik melalui undang-undang pernikahan maupun kompilasi hukum Islam itu mengacu kepada tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Atau dalam rumusan kompilasi hukum Islam yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Nah, tujuan tersebut itu sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang dalam literatur hukum Islam dikenal dengan maqasid syariah. Sebagaimana dipaparkan dalam bahwa salah satu dari lima kepentingan pokok dari pasal haduriyah itu adalah kepentingan perlindungan terhadap keluarga atau hifzun nazal. Jadi kalau dalam kepentingan pokoknya itu kan ada yang pertama itu hifzun al-din, kemudian juga ada hifz al-nafs, kemudian ada juga hifz al-aq, kemudian ada juga hifz al-nazal, kemudian ada juga hifz al-mal. Yang pertama hifz al-din itu adalah menjaga agama, kemudian hifz al-nafs itu menjaga jiwa atau nyawa, kemudian hifz al-aql itu yang menjaga akal, dan juga hifz al-nazal yang menjaga keturunan. Nah, tadi juga saya jelaskan bahwasanya boleh dimungkinkan seorang laki-laki berpoligami atas dasar kepentingan dan urgensi. Jadi kalau memang dimungkinkan menikah lagi itu urgensinya terpenuhi, maka ya boleh. Ketika memang seorang laki-laki itu menikah saja tanpa ada urgensi tertentu, hanya karena pengen menikah si fulan cantik ke si fulan seksi, nah itu yang membuat poligami itu menjadi rusak. Nah, sebagaimana telah dipaparkan juga bahwa yang menjadi pertanyaan dari hal ini, bagaimana cara maqasid syariah itu yang berkaitan dengan hifzun nazal itu diketahui, atau dalam kalimat lain bagaimana cara menetapkan maqasid syariah itu dalam suatu ketetapan syariat, kemudian bagaimana cara berpikir dengan menggunakan maqasid syariah itu sebagai pendekatan maqasid ijtihad. Nah, jadi kita mungkin tahu tentang hal yang pertama tadi, bahwa secara umum tuh ulama maqasid syariah dapat ditentukan melalui 4 media, yaitu penegasan Al-Quran, penegasan hadis, istiqra, kemudian al-ma'qul. Poligami ini bisa dilihat sebagai sarana memperluas keturunan dalam konteks keluarga ya, yang tidak mendapat anak dari istri pertama mungkin, atau situasi sosialnya kayak janda. Kalau zaman dulu itu janda pasca perang, ketika mereka menjadi janda karena suaminya gugur di medan perang. Nah, itu masih bisa dimungkinkan. Ataupun memang misalnya menikah di pernikahan pertama, istrinya tidak juga diberikan keturunan. Nah, mungkin bisa dimungkinkan untuk berpoligami atas dasar memiliki atau ingin memiliki keturunan. Tapi ketika di luar itu, kalau hanya dengan nafsu-nafsu tertentu, maka poligami itu tidak bisa dilakukan atas dasar hal yang baik. Jadi bisa dikatakan poligami dilakukan bukan atas dasar hal yang baik. Dalam filsafat poligami dan perspektif maqasid syariah itu bertujuan untuk hikmah dari hikmah dari hukum-hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan juga mencegah kerusakan bagi manusia. Tujuan ini dikelompokkan dalam 5 pokok. Tadi saya sebutkan bahwa yang pertama adalah hifz ad-din, kemudian hifz al-nafs, kemudian hifz al-aql, kemudian hifz al-nasal, dan juga hifz al-mal. Jadi dari perspektif keadilan itu terhadap poligami dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya sekadar pembagian materi, tapi juga mencakup keadilan emosional, perhatian, waktu, dan kasih sayang. Ini ditegaskan juga dalam Quran surat An-Nisa yang artinya berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, artinya ketika kita para laki-laki ini khususnya ingin melakukan poligami, setiap orang yang ingin melakukan poligami pasti mereka yakin bahwa mereka mampu berlaku adil. Sedangkan sebenarnya adil menurut kita belum tentu adil menurut umum, atau juga belum tentu adil menurut istri-istri kita nanti ketika memang berpoligami. Maka alangkah lebih baik tetap dengan prinsip satu
suami itu hanya menikahi satu orang istri. Jadi ada beberapa bentuk ketidakadilan dalam praktik poligami itu, seperti misalnya prioritas yang lebih besar pada salah satu istri. Biasanya nanti ketika sudah punya 2 istri poligami, yang cantik mungkin akan lebih diprioritaskan daripada yang lama. Kemudian yang kedua, perbedaan perlakuan terhadap anak-anak dan istri yang berbeda. Mungkin ketika punya anak dari istri yang berbeda, maka akan ada kecenderungan prioritas istri muda atau istri yang lebih baik itu yang lebih diprioritaskan daripada istri sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penelantaran emosional dan juga psikologis. Lebih jelas dari awal bahwasanya pernikahan itu menyangkut tentang emosional, perhatian, waktu, dan juga kasih sayang. Ketika mendapatkan pasangan yang baru, walaupun tidak bisa dimungkinkan 100%, tapi akan lebih ada kecenderungan oleh salah satu pasangan. Nah, ini yang mengakibatkan emosional, perhatian, waktu, dan juga kasih sayang ini menjadi timpang antara satu dan juga yang lainnya. Kemudian dilihat dari perspektif gender terhadap poligami. Dalam poligami ini sering dikritik karena menciptakan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kritik apa saja? Kritik utama dari perspektif gender itu yang pertama adalah perempuan tidak punya hak yang sama atau melakukan poliandri. Kalau bisa dikatakan mungkin laki-laki boleh menikah lagi, berarti wanita boleh dong menikah lagi juga. Nah, pada dasarnya wanita itu memiliki satu imam, yaitu suami. Ketika suaminya menikah lagi, kemudian dan dia tidak dicerai dengan suaminya, ya kan, maka berdosa ketika dia memiliki suami lagi. Kemudian yang kedua adalah menempatkan perempuan dalam posisi objek, bukan subjek, yang aktif dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga, menyebabkan kerentanan emosional, sosial, dan ekonomi bagi istri-istri dan juga anak-anaknya. Jadi dalam presentasi ini sudah disimpulkan bahwa poligami dalam Islam itu adalah ruang hukum yang fleksibel, bukan kewajiban atau sunnah universal. Jadi prinsip utamanya adalah menjaga kemaslahatan dan juga mencegah kemudaratan. Oleh karena itu dalam konteks kekinian, poligami ini harus dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan aspek maqasid, keadilan, dan juga kesetaraan gendernya, agar tidak menjadi praktik yang justru menyalahi tujuan luhur syariat Islam itu sendiri. Kemudian dalam kerangka maqasid syariah, poligami diperbolehkan sebagai jalan alternatif untuk menjaga kemaslahatan, terutama nasab dan moralitas. Akan tetapi wajib memenuhi syarat keadilan secara total. Jika tidak, maka praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan maqasid syariah. Kemudian kalau dilihat dari sisi keadilan, poligami hanya sah jika mampu memberikan keadilan objektif dan juga subjektif. Nah, ketidakmampuan bersikap adil ini secara utuh menjadikan praktik poligami ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berkeadilan. Jadi kemudian dalam perspektif gender juga poligami sering menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan perempuan. Jadi dalam relevansinya poligami ini dalam konteks modern harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Nah, mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Zakirman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.